Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita hidayahnya. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang orang-orang yang akan mendapatkan ghuraf, yang akan mendapatkan ghurfah, yaitu tempat tertinggi pada hari kiamat kelak. Namun sebelum kita masuk kepada tema, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan sujud sahwi, sujud tilawah. Yang pertama adalah tatkala kita bangkit dari sujud tilawah, itu kita tidak duduk istirahat. Ya, karena duduk istirahat itu tempatnya hanya satu kali, yaitu dua kali di antara rokaat, dari rokaat pertama menuju ke rokaat kedua, atau dari rokaat ketiga menuju ke rokaat keempat. Adapun sujud tilawah, tatkala antum sujud, ya, kemudian antum bangkit, itu nggak perlu sujud, nggak perlu duduk istirahat. Ya, habis sujud langsung berdiri. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah dalam darsnya, dalam pelajarannya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan sujud tilawah lagi, yaitu bagi akhwat terutama. Terkadang akhwat tidak melihat, ya, akhwat tidak melihat. Bagaimana yang ia lakukan? Biasanya ketika imam Allahu Akbar, akhwat otomatis rukuk karena dia nggak paham mungkin ayat-ayat sajdahnya. Ya, apa yang dia lakukan? Apakah kemudian tatkala dia imamnya Allahu Akbar bangkit ke rakaat pertama lagi, balik lagi, maka si akhwat dia mengikuti imam. Ya, jadi tidak mengapa dia rukuk. Ya, karena ini tidak disengaja. Tidak sampai membatalkan sholat, karena ya ada salah satu imam dulu itu dia rukuk, dia sujud tilawah, kemudian enggak ngabari. Memang sunahnya enggak ngabari. Kemudian bangkit setelah sholat, imamnya dikritik. Sampai ini kalau imam itu harus begini gitu. Ya, kenapa? Jamaahnya amburadul, ada yang rukuk yang di depan, ada yang sujud, ya, ada yang masih pokoknya amburadul gitu. Nah, jadi hukum-hukum berkaitan dengan sujud sahwi, sujud tilawah, ya. Jadi kalau misalkan terutama yang akhwat itu kalau dia hafal, ya, ayat-ayatnya dan adatnya di masjid ini kalau ada ayat sujud tilawah dia sujud, maka kalau dia hafal ayat-ayat sujudah dia ikut sujud. Nah, kemudian kalau seandainya dia nggak bisa, ya rukuk sebagaimana asalnya, kan seperti itu. Terus kemudian hendaknya bagi ini nasihat sama muslimnya. Misalkan kita mau sujud tilawah, ini imam, misalkan anak imam, itu kalau takbirnya yang agak panjang. Maksudnya dari atas Allahu Akbar begitu. Jadi seperti aba-aba kalau memang itu adalah sujud. Kalau kita sujudnya seperti rukuk, Allahu Akbar, seperti rukuk, nah maka yang tidak melihat seperti akhwat itu nanti akan rukuk. Taib, barakallahu fikum. Taib, kita akan masuk yaitu pada pembahasan insyaallah, yaitu tentang ya, penduduk tempat tertinggi. Penduduk tempat tertinggi ini Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surat Al-Furqan. Allah mengatakan ulaikal ladzina yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama.
Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan ghurfah. Ghurfah itu adalah kamar kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, akan mendapatkan ruangan di surga, akan tapi ruangan ini tertinggi. Ya. Dikarenakan apa? Karena kan mereka bersabar. Wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Dan mereka akan disambut dengan kehormatan dan ucapan salam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan salam, ya, berkaitan dengan salam ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan bagi umat Islam untuk mengucapkan salam dengan sempurna. Ya. Allah mengatakan fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw misliha. Apabila kalian itu diucapkan salam, ya, kepada kalian, maka jawablah salam tersebut dengan salam yang lebih baik atau yang semisalnya. Ini ada faedahnya. Tatkala seseorang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka tidak ada jawaban yang menurut syariat kecuali mengucapkannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini sebaik-baik salam. Kemudian kalau kita mengucapkan Assalamualaikum, kita bisa menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi atau wabarakatuh ditambah lagi. Ya. Allah menjadikan salam ini sebagai kekhususan bagi umat Islam. Allah mengatakan tahiyyatuhum gimana dalam surat Al-Ahzab? Ya, lupa saya. Gimana Ustaz? Surat Al-Ahzab paling atas kiri Ustaz. Tahiyyatuhum Kak lupa ini. Bentar. Baik, kita lanjutkan aja. Saya lupa. Baik. Jadi salam. Nah, kemudian mengapa mereka bisa mendapatkan kedudukan yang tertinggi tersebut? Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan berkaitan dengan orang-orang, ya, yang berada di surga nanti, ya, mereka mengatakan bahwasanya penghuni surga nanti, ya, akan memandang penghuni kamar-kamar yang di atas mereka. Ya, sebagaimana mereka memandang bintang-bintang yang terbit dari ufuk timur dan barat. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ghurfa itu tempatnya tempat tinggalnya para anbiya dan orang-orang yang soleh? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, benar. Dan orang-orang yang ingin menjadi orang yang soleh dan orang-orang yang ingin menempati tempat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam surat Al-Furqan. Dari ayat berapa itu? Ya, Allah mengatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Sifat yang pertama adalah, ya, orang yang akan masuk tempat tersebut yaitu ibadur rahman, hambanya Ar-Rahman. Ya. Seperti apa hamba Ar-Rahman ini? Alladzina yamshuna fil ardi hauna. Yaitu orang-orang tatkala mereka berjalan di muka bumi, berjalan dengan tenang. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tatkala orang-orang ini, ya, didebat oleh orang-orang yang jahil, mereka mengatakan salam, salama. Syekh Abdul Razak hafizahullah beliau mengatakan, ya, alladzina yamshuna fil ardi hauna, maksudnya adalah ay bit taati wal afafi wat tawadu. Yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi, ya, dengan tenang. Maksudnya tenang apa ini? Dengan ketaatan. Dengan kebaikan dan dengan ketawaduan. Ya. Dan arti dari tawadu sebenarnya, arti dari tawadu yang sesungguhnya adalah sebagaimana yang dikatakan para ulama, tatkala engkau melihat seseorang yang lebih tua darimu, maka engkau merasa bahwasanya orang yang lebih tua tersebut lebih mulia darimu. Mengapa? Karena orang tersebut telah banyak amalnya, lebih mendahului dalam perkara amal. Jadi tatkala kita melihat orang yang lebih tua, kita harus subhanallah, dia amalnya lebih banyak daripada saya.
sehingga kita tidak merasa lebih baik. Kemudian tatkala kita melihat anak yang lebih muda dari kita atau orang yang lebih muda dari kita, maka kita melihatnya apa? Ya, orang tersebut lebih baik dari kita. Mengapa? Karena dosanya masih sedikit. Lebih banyak dosanya kita. Sehingga kita tidak sombong gitu. Sehingga kita tidak sombong. Bahkan Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi min kibrin. Ya. Tidak akan orang itu masuk surga barang siapa yang di hatinya ada kesombongan. Mithqala dzarratin. Ya, sebesar kalau az-zarrah itu dalam bahasa Arab adalah kepala semut. Az-zarrah dalam bahasa Arab artinya kepala semut. Walaupun sebesar kepala semut. Jadi jangan sampai kita melakukan kesombongan. Kemudian sifatnya yaitu wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Beliau mengatakan ya, tatkala orang yang beriman tersebut, orang yang tawadhu tersebut, ia berjalan bertemu dengan saudaranya yang melakukan kemungkaran, ia nasihati. Ya, dinasihati. Kemudian tatkala dia menasihati orang tersebut malah mencercanya. Apa kata Allah? Wa idza khatabahumul jahil. Tatkala ia didebat oleh orang yang jahil, qalu salama. Ai qaulan yaslumuna bihi minal itsmi wal laghwi. Yaitu ia mengucapkan suatu ucapan yang selamat dari dosa dan perkataan sia-sia. Wa hum bihadza qad jama'u li anfusihim as-salamata min asratain. Ya, maka pada ayat ini kata beliau ia telah mengumpulkan ia telah selamat dari dua ketergelinciran. Ketergelinciran yang pertama adalah asratul rijl, ketergelinciran kakinya. Ya, karena apa? Dia berjalan dengan tenang. Dia tidak disesatkan oleh kakinya karena dia tidak sombong. Ya, wa asratul lisan, dan ketergelinciran dari lisannya. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan walamma kanatil asratain asratul rijl wa asratul lisan jaa ihdahuma qarinatal ukhra fi qouli ta'ala wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama fawasafahum bi istiqamah fi lafzatihim wa khutuwatihim. Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya ketergelinciran itu ada dua. Ketergelinciran yang pertama disebabkan oleh lisan, ketergelinciran yang kedua disebabkan oleh kaki, maksudnya oleh tubuhnya. Ya, dan ini terkumpul pada satu ayat yaitu wa ibadur rahman yang tadi. Ya, dan Allah mensifati orang yang beriman, orang yang sebagai hamba-hambanya Ar-Rahman, Allah mengatakan yaitu Allah berikan sifat istiqomah dalam ucapannya dan istiqomah dalam khutwahnya, dalam perbuatannya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang ini banyak di medsos ya. Tatkala seseorang itu kalau mendebat ya, di Facebook seolah-olah seperti ulama jarh wa ta'dil. Ya, seolah-olah seperti penulis kitab Syiar A'lamin Nubala Imam Az-Zahabi. Ya, ada ustadz berbuat status begini misalkan. Padahal status ini konteksnya ya, ini masih tidak sampai mengeluarkan seseorang dari usul ahlus sunnah. Ya. Akan tetapi tatkala ia berbeda dengan ustadz tersebut, langsung ustadznya dikritik. Dengan kritikan-kritikan yang pedas. Apakah ini sifat sifat ibadur rahman? Bukan. Ya. Bukan. Allah saja mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Dan debatlah mereka, yaitu orang-orang kafir. Allah Nabi mengatakan wajadilhum, itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, billati hiya ahsan, dengan yang lebih baik. Dan Allah juga mengatakan wala tastabil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Ya, tidak sama antara keburukan dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan, balaslah ya keburukan tersebut dengan kebaikan. Jadi percuma kita mengucapkan oh kita harus begini dan begitu, akan tetapi justru mulut kita itu sendiri yang malah merusak diri kita sendiri. Dan hendaklah kita ikhwah berdoa agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita akhlak yang mulia. Ya.
Agar Allah memberikan kita akhlak yang mulia. Karena Nabi SAW, beliau juga berdoa, Allahumma hdini li ahsani akhlak, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukilah aku agar aku memiliki akhlak yang baik. Tidak bisa yang memberikan petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Ya, tidak ada yang bisa memalingkan akhlak yang buruk tersebut kecuali Engkau. Atau sebagaimana dalam doa, Nabi sering berdoa, Allahumma kama hassanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau perindah perangaiku, maka perindahlah akhlakku. Ini doa dari Nabi SAW. Akan tapi ikhwah, kita jarang sekali berdoa untuk meminta kebaikan akhlak kita. Padahal tatkala Nabi SAW ditanya tentang orang-orang yang paling banyak masuk surga, itu apa? Apa kata Nabi? At-taqwallah wa husnul khuluq, kata Nabi. Yang paling banyak memasukkan seorang dalam surga adalah ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang mulia. Memang pembahasan akidah adalah pembahasan yang paling penting dalam agama ini, betul. Dan pembahasan yang paling urgent dalam agama ini, betul. Akan tetapi ikhwah, ya, apabila akhlak kita buruk, maka kita memiliki penghalang untuk masuk surga. Contohnya tadi, kesombongan. Ya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga, kata Allah. Maksudnya lama di nerakanya. Ya, orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sedikit. Ya. Dan juga Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, falyakul khairan aw liyasmut, falyukrim jarahu fala yu'di jarahu, dalam hadis. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Muliakan tetangganya, jangan sakiti tetangganya, dan berkatalah baik atau diam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya akidah itu adalah buah dari akhlak, itu adalah buah dari akidah yang baik. Ya. Bukan orang semakin mempelajari akidah semakin mulutnya kasar, itu bukan manhaj yang lurus. Ya. Antum lihat para ulama, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Ibnu Baz, Syekh Shalih Fauzan, itu mana murid mereka yang kotor? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Mereka mulutnya Masya Allah, ya, tidak akan keluar kata-kata, ya, kecuali hanya yang baik-baik saja. Tatkala mengkritik, ya sudah, tinggalkan dia. Misalkan, ini fulan ini begini dan begitu, tinggalkan dia. Ya, dia itu punya pemahaman ini dan itu, sudah. Nggak perlu menjuluki dengan julukan-julukan yang nggak benar. Ya. Contoh yang lain, bahwasanya orang yang akhlaknya buruk itu bisa menghilangkan pahala kebaikan. Di antaranya hadis muflis. Ya, Nabi ditanya, ya Rasul, atadruna mal muflis? Apakah kau tahu apa itu muflis? Orang yang bangkrut tahu. Kata Nabi, kata para sahabat, rajulun la dirhama wala dinara. Seseorang yang enggak punya dirham dan enggak punya dinar. Tapi kata Nabi SAW, al-muflis indana. Orang yang bangkrut di sisi kami adalah orang yang pulang membawa pahala sholat. Maksudnya bertemu Allah membawa pahala sholat. Membawa pahala zakat. Membawa pahala dan semua pahala dibawa. Akan tetapi waqad syatama hada wa akhadha mala hada. Ya. Sungguh karena dia telah mencela fulan dan mengambil hartanya fulan tanpa hak, maka diberikanlah pahala tersebut kepada fulan yang telah disakitinya. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, amal buruk atau akhlak yang buruk itu dapat menjadi penghalang seseorang, ya, masuk surga secara langsung. Pasti masuk surga orang Islam. Akan tetapi kan ada yang mampir dulu, ada yang tidak. Kita saja loh pulang kerja, ya. Pulang kerja dari misalnya Surabaya ke Sidoarjo. Ya, di cuaca yang sayang seperti ini. Ya, kita mengeluhnya Masya Allah. Cuacanya panas, itu baru satu jam perjalanan misal. Mengeluhnya kita, subhanallah, panasnya nggak tahan. Ya, kita mengeluh seperti itu. Itu mampir berjalan 1 jam loh itu.
Belum antum diam, berdiri, ya, nggak ada angin, panasnya kayak gimana? Ya, bagaimana kalau kita mampir di neraka? Wala'iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sifat yang kedua, agar kita mendapatkan tempat yang tertinggi tersebut, Allah mengatakan walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Yaitu orang-orang yang bermalam karena Rabb-nya dengan sujud dan berdiri, yaitu dengan salat. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan syaraful mu'min qiyamuhu bil lail. Ya, keutamaan orang yang beriman, kemuliaan orang yang beriman adalah tatkala ia bisa salat malam. Kalau kita nggak bisa bangun sebelum subuh, salat malam sebagaimana Abu Hurairah dan Abu Bakar. Itu salat subuh, salat tahajud atau salat malam sebelum dia tidur. Setelah Isya dia salat. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam tafsir At-Tabari, ya, Imam At-Tabari meriwayatkan dari perkataan dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan man shalla rak'ataini aw aksar ba'dal isya faqad bata lillahi sajidan wa qa'ima. Barang siapa yang salat 2 rakaat setelah salat Isya atau lebih, sungguh ia telah bermalam karena Rabb-nya dengan sujud dan dengan berdiri. Maksudnya apa? Malamnya dinilai, ya dia masuk dalam ayat ini. Kemudian beliau membacakan walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Jadi jangan tinggalkan ikhwah salat 2 rakaat setelah Isya. Ya, kalau kita nggak mampu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya, dalam hadisnya, innallahal witru yuhibbul witra. Fa'autiru ya ahlal Qur'an. Sesungguhnya Allah itu, ya, ganjil. Allah itu satu dan mencintai yang ganjil-ganjil. Kemudian Allah mengatakan, Nabi SAW, autiru ya ahlal Qur'an. Bersolat witirlah kalian wahai ahlul Qur'an. Ya, bahkan Imam Abu Hanifah, ya, yang, ya, pendiri mazhab Hanafi, beliau mewajibkan solat witir. Solat witir itu wajib. Ya, sebagian ulama yang lain mengatakan tidak wajib bagi seluruh kaum muslimin. Ya, hukumnya sunnah. Ya, kalau Imam Abu mengatakan wajib. Ulama yang lain tidak. Ini wajib khusus bagi ahlul Quran. Yang hafal Quran wajib solat witir. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Karena apa lafadznya? Autiru ya ahlul Quran. Berwitirlah wahai kalian yang ahlul Quran. Ya. Dan sebagian yang lain, yang rajih adalah, ya, solat yang wajib hanya 5 waktu itu saja. Akan tetapi ada anjuran dari Nabi SAW untuk melakukannya. Ya, karena kalau para sahabat dahulu, ikhwah, kalau kita benar-benar meniru sahabat, maka kita harus tiru ini. Ya, mereka mengamalkan sunnah karena tahu itu sunnah. Kalau kita kan enggak meninggalkan sunnah karena tahu itu sunnah. Ya, kita sunnah ini kan sunnah, nggak apa-apa ditinggalkan. Kalau sahabat enggak, tahu ini sunnah, langsung dilakukan. Maka mereka disebuti ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ahlus sunnah, ya, wal jamaah, jamaah para sahabat. Nah, ya. Jadi sifat yang kedua adalah yaitu orang yang melakukan sholat malam. Bahkan bagi penuntut ilmu itu tidak layak kalau dia itu tidak sholat malam. Imam Ahmad suatu ketika ada muridnya menginap di rumahnya. Di rumahnya Imam Ahmad, kemudian murid tersebut disiapkan tempat untuk berwudu. Ya, kalau zaman dulu, kalau kita kan kamar mandi di dalam. Nah, zaman dulu mungkin kamar tidak dikasih, enggak di dalam, kemudian tapi air itu ditaruh di luar untuk berwudu. Pagi harinya dilihat, loh, kok airnya masih penuh? Apa kata Imam? Subhanallah, penuntut ilmu enggak sholat malam, bagaimana dia bisa mendapatkan ilmu, katanya begitu. Ini Imam Ahmad, ya, rahimahullah. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, afdalus salati ba'dal faridah, salatul lail. Sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Ya. Bahkan beliau juga mengatakan, alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kalian melakukan salat malam. Fa innahu da'bus solihin. Karena sesungguhnya, ya, salat malam itu adalah da'bus solihin. Da'ab itu bisa berarti kebiasaan orang yang soleh.
da'bus solihina qablakum. Ya, adalah kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan itu merupakan sarana untuk mendekatkan kepada Rabb kalian. Wa maghfaratun lisayyi'at, dan penghapus dosa-dosa. Wa manhatun lil itsm, dan salat malam itu bisa mencegah dari perbuatan dosa. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi kalau kita salat malam, kita puasa, kita melakukan amal ibadah, akan tetapi kita justru suka menyakiti orang lain. Kita termasuk hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni jariyatun taqumul lail wa tasumun nahar wa tatasaddaq." Ya. "Tu'dhi jiraniha bilisaniha." Qal, "Hiya min ahlin nar." Nabi ditanya oleh seorang perempuan, "Ya Rasulullah, kami punya perempuan, tetangga perempuan ini, tetangga perempuan. Dia itu suka sholat malam, kalau malam sholat. Ya. Kalau siang puasa dia ini, dan gemar bersedekah. Tapi orang ini suka nyakiti tetangganya dengan lisannya." Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad di awal-awal. Ya. Akan tapi dia itu menyakiti tetangganya dengan lisannya. Nabi enggak basa-basi. Ini apakah akidahnya lurus? Nah. Apa jawab Nabi? "Hiya min ahlin nar." Dia penduduk neraka. "Wa inni jariyatun tusallil maktubah wa tasumu Ramadan wa tatasaddaq bi aswarin walakin la tu'di jiraniha bilisaniha." Dan aku punya tetangga, dia hanya sholat 5 waktu saja. Sholat 5 waktu, enggak sholat sunnah. Dan dia hanya puasa Ramadan saja, enggak puasa sunnah. Dan dia bersedekah kalau ada, kalau enggak ada ya enggak sedekah. Tapi enggak pernah nyakiti tetangganya. Kata Nabi apa? Qala hiya min ahlil jannah. Kok wanita ini termasuk penghuni surga. Jadi akhlak ini, ikhwah, ya, menjadi ya poin penting untuk menambah pahala kita. Bahkan senyum saja, senyum ini itu mendapatkan pahala. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu dapat pahala sedekah. Senyum ini bukan yang lain. Ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sifat yang ketiga, ya, yaitu takutnya seseorang kepada neraka jahanam. Karena dia takut, maka dia berdoa kepada Allah. "Walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam." Itu orang-orang yang berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jauhkan kami dari azab jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama." Sesungguhnya azab neraka jahanam tersebut itu terus-menerus. "Innaha sa'at mustaqarran wa muqama." Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat menetap. Ya, seburuk-buruk tempat untuk menetap. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya ikhwah, memberikan sifat ini agar orang itu tidak bertawakal kepada takdir. Kan ada orang mengatakan, ya santailah kalau waktunya, kalau memang dia itu nanti penduduk surga, dia nanti ketika mau kiamat akan Allah Subhanahu wa taala gerakkan hatinya untuk bertobat. Kan dalam hadis kan gitu kan? Ya, untuk bertobat agar masuk surga. Santai aja. Kan seperti itu. Dia bertawakal dengan takdir. Emang kita tahu takdir kita? Kan kita enggak tahu. Ya. Dan terkadang orang itu beranggapan bahwasanya perbedaan orang yang beriman dengan orang munafik. Orang yang beriman itu mereka takut. Ya, tatkala mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu takut ibadahnya tidak diterima. Ya. Kalau orang munafik, ya, mereka tidak takut seperti itu. Tapi tatkala mereka melakukan dosa, mereka merasa aman. Allah itu Maha Pengampun. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang masalah ayat ini,
Nah, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha yaitu ditanya tentang walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Itu orang-orang yang mereka mendatangkan dirinya, maksudnya melakukan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hatinya takut. Ya, Aisyah bertanya, "Ahumul ladzina yashrabunal khamr wa yasrikun?" Apakah mereka itu orang-orang yang sholatnya iya, sholat juga sholat, tapi mereka itu minum khamr dan mencuri? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ya binta Siddiq, walakinnahumul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna an la tuqbala minhum. Ya, orang-orang yang hatinya takut, yang beribadah tapi kok takut. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu mereka adalah orang-orang yang berpuasa, mereka orang yang sholat, mereka orang yang bersedekah, tapi mereka takut ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita terkadang tidak, ikhwah. Kita yang penting bahkan justru tatkala kita ibadah kita merasa diri kita telah berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya tidak. Justru Allah yang berjasa kepada kita. Ya. Ini tatkala kita beribadah kepada Allah, kita harus takut di situ, ada rasa takut. Takut apa? Bagaimana kalau ibadahku semua ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan dosa saya sudah jelas-jelas ditulis. Ini orang yang beriman seperti ini. Adapun orang munafik, ya, mereka amalnya buruk, akan tetapi dia merasa aman dari azab Allah. Ya, dia mau bermaksiat misalnya, santai ya. Yang penting kan bukan syirik. Ya, kata Ustadz kan Allah mengatakan, ya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, Allah itu tidak mengampuni orang yang berbuat syirik dan Allah mengampuni orang-orang yang di bawah syirik itu. Dosa di bawah syirik itu. Ya antum potong ayatnya. Tambahi liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Kalau Allah kehendaki ampunan diampuni. Kalau Allah enggak kehendaki, ya enggak diampuni. Ya. Allah seperti itu. Allah mengatakan ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Ya. Allah itu Maha Pengampun, Maha mengampuni dosa, Maha menerima taubat. Tapi ketahuilah syadidil iqab. Allah Maha keras azabnya. Ya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Harusnya kita hafal doa ini. Rabbana srif anna azab jahannam. Inna azabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya, kita harus hafal doa ini. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala catat kita sebagai ibadur rahman. Kemudian ciri berikutnya adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang-orang yang Allah berikan rizki kepadanya, ya, dia menginfakkan atau membelanjakan rizki tersebut tidak berlebih-lebihan dan juga tidak pelit. Ya, wa kana baina dzalika qawama. Yaitu sedang-sedang di antara keduanya. Ya. Karena kalau kita misalkan Allah Subhanahu wa taala berikan kita rizki yang banyak, kita mendapatkan harta yang cukup, akan tetapi kita pelit kepada saudara kita, pelit kepada hatta kepada anak istri kita, kita pelit. Nah, ini juga tercela. Ya. Dikatakan bahwasanya Abu Sufyan rajulun syahih, soal sahabat yang mulia. Abu Sufyan punya sifat, ya, yang dia itu kata Nabi rajulun syahih, ya, seseorang yang pelit. Bahkan istrinya itu merasa kurang. Kemudian istrinya datang, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasulullah, sungguhnya Abu Sufyan itu suami yang pelit dia itu. Gak cukup dia untuk menafkahiku dan anak-anaknya. Bolehkah aku mengambil, ya, bolehkah aku mengambil sedikit hartanya, ya, tanpa sepengetahuannya? Kata Nabi SAW, khudhi ma yakfiki, ya, wa waladiki. Ambil secukupnya, ya, untuk dirimu dan anakmu bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya, jangan mentang-mentang wah ini santai, boleh ya. Boleh ngambil perempuan, boleh istri nggak boleh ngambil hartanya suami, diambil sak penaknya sendiri. Enggak, kata-kata Nabi apa? Ma yakfi, yang mencukupkanmu. Saya enggak cukup, saya pengen belanja di Shopee ini dan itu COD-an.
Gak cukup Ustadz. Ini kan cukup ya. Maka Nabi kasih qayyad. Ya. Diikat dengan bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Apa cara yang baik itu? Yaitu secukupnya untuk kebutuhan diri kita. Nah, ya. Dan Nabi juga mengatakan khairu hadhil umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Wal hasanatu baina as-sayyi'ataini. Ya, dan kebaikan itu di antara dua keburukan. Kebaikan di antara dua keburukan. Bagaimana maksudnya? Ka'ab bertanya kepada Qatadah, apa maksud perkataan ya kebaikan itu di antara dua keburukan? Ya, beliau mengatakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Itu orang-orang yang membelanjakan hartanya ya, tidak berlebih-lebihan dan tidak pelit sekali. Percuma kalau kita pelit, ikhwah. Tatkala kita mati, harta itu sudah bukan milik kita. Kita punya rumah besar, kita punya uang banyak. Tatkala kita mati, nyawa kita cabut das gini, itu rekening sudah pindah nama sudah. Sudah bukan milik kita, tapi yang dihisap kita. Ya. Yang dihisap diri kita. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah." Tidaklah seseorang itu berpindah kakinya pada hari kiamat hatta yus'al an umrihi fima afnah. Sampai dia itu ditanya tentang umurnya, untuk apa dia gunakan? Apakah untuk maksiat atau ibadah? Ya. Wa an ilmihi fima fa'al. Dengan ilmunya diamalkan atau tidak? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ya, dan dari hartanya bagaimana dia cara mendapatkan harta tersebut dan bagaimana dia membelanjakan harta tersebut. Jadi dalam masalah harta ada dua pertanyaan. Gimana cara mendapatkannya? Halal dari cara yang halal atau tidak? Ya, dan setelah itu bagaimana dia membelanjakannya? Ya, dibelanjakan sesuai dengan syariat atau tidak? Nah, wa an jismi fima ablah, dan tentang tubuhnya untuk apa dia pergunakan. Kemudian ya, ciri yang berikutnya itu orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar. Allah mengatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Yaitu orang-orang yang tidak menyembah ya, mereka orang-orang yang tidak menyembah bersama Allah ya Tuhan yang lain. Dia menyembah kepada Allah dan menyembah Tuhan yang lain. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan ia tidak membunuh jiwa kecuali dengan yang hak. Apa maksudnya yang hak? Karena diperbolehkan seseorang itu membunuh ya, menghilangkan nyawa seorang muslim itu dengan 3 cara saja. Selain itu tidak boleh. Tapi ketiga-tiganya ini adalah perkara yang dilakukan oleh oleh ulul amri. Yang pertama adalah bagi wanita atau orang laki-laki yang sudah menikah kemudian dia berzina. Wanita yang sudah menikah atau laki-laki sudah menikah, dia berzina, maka dia dibunuh dengan dirajam. Kemudian yaitu seorang pembunuh maka dikisos. Ya, seorang pembunuh maka dikisos, dibunuh pula. Tapi ini perkaranya yang melakukan adalah pemerintah. Ya. Kemudian yang ketiga itu orang yang murtad. Sudah masuk Islam, dia masuk agama yang lain. Dia diperbolehkan diminta untuk masuk Islam lagi, kalau nggak mau dibunuh dia. Ya. Tapi sekali lagi ini yang melakukan siapa? Ulil amri. Bukan kita. Ya, bukan kita. Nah, yaitu orang-orang yang tidak berbuat syirik, tidak membunuh jiwa seseorang, ya, dan ia tidak berzina. Kenapa Allah sebutkan 3 ini? Karena 3-tiganya adalah puncaknya dosa besar. Yaitu yang pertama kesyirikan, tidak diampuni sama Allah. Kemudian menumpahkan darahnya seorang muslim. Menumpahkan darahnya seorang muslim, itu kata Nabi SAW, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Mencela orang muslim merupakan perbuatan kefasikan. Dan membunuhnya merupakan kekufuran. Ya, membunuhnya
Merupakan kekufuran. Allah mengatakan, "Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja tanpa hak tentunya, dia akan mendapatkan neraka jahanam khalidan fiha dan kekal di dalamnya. Ya. Dan kemudian zina adalah dosa ya yang paling ya besar di bawah membunuh. Ya. Dan para nabi, istri-istri para nabi, itu ada yang musyrik atau tidak? Para nabi ada yang musyrik atau tidak, ikhwah? Ada, saya tanya, istrinya para nabi itu ada yang musyrik atau tidak? Istrinya siapa? Nabi siapa? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Musyrik ya? Nah, akan tetapi kata para ulama, istrinya para nabi, walaupun mereka itu musyrik, tapi tidak berbuat zina. Kenapa? Zina ini, tatkala seseorang berbuat zina, itu yang kena imbasnya bukan dirinya saja, tapi keluarganya. Misal, ada seorang berzina. Kalau sekarang disita tuh zina itu malah biasa saja. Tapi kalau orang Islam itu harus merasa merasa terhina dengan perbuatan ini. Fulanah berzina, naudzubillah min dzalik. Ditanya, siapa yang berzina? Fulanah. Fulanah siapa? Anaknya Pak Fulan, bapaknya kena. Pak Fulan yang mana sih? Itu loh, yang pamannya ini, pamannya kena. Itu loh. Misalkan dia naudzubillah min dzalik, ya misalkan janda punya anak, itulah anaknya ibunya Fulan, anaknya kena. Ya, rumahnya mana? Tetangganya Fulan itu loh, tetangganya kena. Kan seperti itu, sampai kemana-mana. Ya, perbuatan zina ini. Nah, dan puncak dari dosa besar yaitu syirik, kemudian membunuh dan berzina. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'minin ghairi haq. Ya. Hancurnya dunia ini itu lebih ringan di sisi Allah ya daripada terbunuhnya seorang yang beriman tanpa hak. Orang tatkala kita membunuh seseorang, naudzubillah min dzalik, ya, apalagi orang tersebut orang yang beriman, Allah itu murka besar. Bukan hanya orang yang beriman, bahkan tatkala seseorang membunuh orang kafir tersebut orang kafir zimmi, ya, atau orang kafir muahad, orang kafir zimmi orang yang dalam jaminan, ya, atau orang kafir muahad, orang yang kafir yang melakukan perjanjian dengan kaum muslimin. Kata Nabi, lam yarih raihatal jannah, ia tidak akan mendapatkan ya baunya surga dia nggak dapat. Ya. Ini orang yang membunuh orang kafir. Bagaimana kalau yang dibunuh orang muslim? Nah, kita lanjutkan. Ada sifat yang berikutnya. Ya. Akan tapi Allah mengatakan setelah ayat itu ya, wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Siapa yang melakukan ya tiga perbuatan tersebut, yalqa asama, ia mendapatkan dosa besar. Yudha'af lahul azab yaumal qiyamah. Ia akan dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat. Wa yakhlud, dan kekal di dalamnya, fihi muhana. Ya, dengan kehinaan. Allah mengatakan illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat. Wa amana wa amila amalan salihan. Orang yang bertobat, dia beriman ya dan beramal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itulah orang-orang yang Allah ganti keburukannya menjadi kebaikan. Para ulama ahli tafsir khilaf dalam masalah maksudnya faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka ya yang Allah ganti keburukan dengan kebaikan. Sebagian mentafsirkan iya, keburukan sebelum yang ia lakukan diganti sekarang sudah enggak melakukan lagi, menjadi melakukan amal yang baik. Sebagian lagi, ini tafsir yang menjadikan kita itu senang mendengarkannya. Ya. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Yaitu orang-orang yang Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Yaitu dosanya diganti dengan kebaikan. Misal, seorang punya dosa segini. Ya, pahalanya segini. Ini itu. Dosa selangit, pahalanya sedikit. Akan tapi karena dia bertaubat dari dosa-dosa tersebut,
maka dosa-dosa ini dihapus oleh Allah, dan karena taubatnya benar-benar taubat yang benar, maka ya pahalanya ditinggikan setinggi dengan dosa-dosanya tersebut. Jadi dosanya hapus, ya pahalanya meninggi. Ini tafsiran yang paling indah dalam ayat ini. Dan Nabi SAW juga mengatakan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari suatu dosa seperti orang yang tidak berdosa. Makanya Nabi SAW, orang yang diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, Allah mengatakan, ya, yang diampuni yang telah lalu dan yang akan datang, ya, Nabi masih beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari berapa? 100 kali. Bagaimana dengan kita yang dosanya belum tentu atau mungkin belum diampuni, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Yang dosa tahun lalu belum tentu diampuni, apalagi dosa yang akan datang. Dan kita enggan beristighfar. Ya. Maka kita harus banyak istighfar. Nah, kemudian ciri yang keenam adalah walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil laghwi marru kirama, yaitu orang-orang yang tidak mempersaksikan az-zur. Ini nanti makna zur. Ya, insyaallah kita bahas. Wa idza marru bil laghwi, tatkala mereka berjalan, ya, menemui orang-orang yang melakukan kemungkaran, marru kirama. Ia berjalan dengan penuh, ya, dengan penuh kewibawaan. Dia segera meninggalkan. Tatkala melihat kemungkaran, kita nggak mampu untuk menasihati, sudah kita pergi. Ya, terkadang orang itu nggak bisa untuk menasihati orang. Ya. Atau mungkin karena misalkan ini orangnya, misal ada orang mabuk-mabuk banyak. Kalau kita menasihati malah kita dihantam sekarang itu juga, maka kita pergi. Seperti jangan kita malah berkumpul. Ya. Karena apa? Sebab orang masuk neraka sakor salah satunya apa? Ya, yakhuduna ma'al khaidin. Yang berkumpul, yang nongkrong bersama orang-orang yang nongkrong, yang dibicarakan adalah perkara-perkara yang buruk. Dan makna zur di sini termasuk qaul zur, ay la yahduruna zur wal batil wa la yaghshawna majalisahum wa la yusharikuna ahlah. Yaitu tidak menghadiri az-zur, terus suatu kebatilan atau majelis-majelis mereka, tidak ikut beserta mereka. Dan masuk di antara perkataan az-zur, ya, qaul az-zur wal al-majalisu qa'imatu ala tarwijil afkar al-munharifah wal ara'il fasidah wal a'malil mubtadi'ah min tu'atis su'i wad dhalal. Termasuk tidak menghadiri perkataan zur, ya, walladzina la yashhaduna az-zur, kata beliau adalah yaitu orang-orang yang tidak menghadiri, ya, perkataan-perkataan atau majelisnya majelis orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang atau pemikiran-pemikiran yang rusak atau perbuatan-perbuatan bid'ah, atau para tidak menghadiri dai-dai yang su' wad dhalal. Ya, kenapa? Karena syubhat menyambar-nyambar, ya ikhwah. Ya, syubhat menyambar-nyambar. Nah, kemudian dan wa yadkhulu fiha aidan, dan masuk juga al-majalisul lati tuqamu fiha a'yadul musyrikin. Majelis, ya, yang di situ ada perayaannya kaum musyrikin. Ya, jadi tidak boleh tatkala kita ada perayaan misalnya Natal, habis ini ada perayaan Natal sebentar lagi, kita nggak boleh ikut-ikut menyaksikannya, nggak boleh kita ikut-ikut merayakannya, bahkan kita senang dengan hari tersebut, tidak boleh. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Mereka punya agama sendiri dan kita juga punya agama sendiri. Konsistenlah terhadap agama. Contohnya adalah tatkala biasanya tahun baru misalkan, ada kembang api cetas. Ya, kita nggak ngikuti, tapi kita senang lihat, oh bagus ya. Itu anak-anak kita diikuti, sama saja kita merasa senang dengan itu, tidak boleh. Gimana solusinya? Kurung anak-anak kita pada malam itu. Sudah kita tidur lebih awal, biar tidak terdengar, biar tidak melihat, ya, kembang api atau acara-acara yang tersebut. Karena apa? Kita ada rasa senang, harusnya kita mengingkari agama tersebut, malah kita senang, malah kita meridhoi. Nah, kemudian, ya, ciri yang ke-7 yaitu walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Dan ini ciri yang beriman.
Orang yang beriman adalah orang yang hamba Allah yang ibadur rahman adalah itu tatkala mereka diberi peringatan dengan ayat-ayat Allah. Ini loh dalilnya, ini loh hadisnya. Ya, mereka tidak menjadikan dirinya seperti orang yang tuli atau orang yang buta. Jadi sami'na wa ata'na, mengikuti dalil. Ya. Tatkala Allah memerintahkan kita, tatkala Allah memerintahkan wanita untuk berhijab, berhijab. Ya, tatkala Allah memerintahkan ya, yusikumullahu lizzakari mithlu hadzil unsayain, Allah berwasiat kepada kalian ya bagi laki-laki mendapatkan harta seperti dua perempuan. Maksudnya warisnya apa? Laki-laki satu, perempuan setengah-setengah. Ya kita harus taati ini. Ya jangan yang perempuan enggak adil, harus sama, enggak harus begitu, ikhwah. Enggak begitu. Ya kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala Allah juga memerintahkan misalnya, ya potong, misalnya Nabi SAW memerintahkan untuk tidak isbal, ya kita potong. Ya untuk memanjangkan jenggot, ya kita panjangkan. Ya. Itu orang yang beriman. Ya, orang yang disebut yang akan mendapatkan kedudukan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang terakhir adalah orang yang berkata, orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yaitu orang-orang yang berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kami dan istri-istri kami dan anak keturunan kami qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata kami. Tatkala kita melihat istri-istri kita, yaitu tatkala kita pulang kerja, disambut dengan senyum, ya, disambut dengan akhlak yang mulia, bagaimana kita bisa berpaling? Ya. Bahkan justru tatkala kita bekerja ingin segera pulang. Ya. Tatkala kita melihat anak-anak kita, ya mereka bisa membaca Al-Quran, murojaah di rumah, itu senang di kita. Ya kan? Ini maksudnya apa? Orang tersebut berdoa kepada Allah agar dijadikan dirinya, istrinya, dan anak-anaknya itu sebagai orang yang taat. Ya. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah ya Allah bagi kami untuk orang-orang yang bertakwa sebagai panutan. Jadi kita kalau ingin ya hafal doa-doa. Kalau ingin anak kita soleh, istri kita solehah, ya, maka yang pertama harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah. Ya, berdoa dengan doa ini diantaranya. Kemudian ya kita perbaiki diri kita. Ya, karena kalau kita tidak perbaiki diri kita, bisa jadi istri kita itu ya Allah gerakkan hatinya untuk melakukan apa yang kita lakukan. Ya, berapa banyak nauzubillah min dzalik, nauzubillah min dzalik. Berapa banyak suami yang selingkuh, istrinya juga selingkuh. Padahal sebelumnya istrinya takut dia untuk berbuat perselingkuhan tersebut. Akan tapi karena dalam hatinya, suamiku selingkuh, ngapain saya mempertahankan diri? Selingkuh juga, nauzubillah min dzalik. Ya, berapa banyak ya suami yang suka KDRT dengan istrinya, ya, akan buyar rumah tangganya. Atau justru si istri juga KDRT kepada anaknya. Atau sebaliknya. Ya, maka tatkala kita ingin menginginkan keluarga yang sakinah, ya, istri-istri yang soleh, istri-istri yang solehah, dan anak-anak yang soleh, ya, maka perbaiki diri kita. Tapi kita berdoa, kemudian kita perbaiki diri kita, dan kita ajak istri kita dalam kebaikan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaikal ladzina jazawnal ghurfata bima sabaru wa yulaqqauna fiha tahiyatan wa salama. Ya, 8 orang inilah. Ya, ciri-ciri inilah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Ya, ghurfah, yaitu suatu ruangan di surga. Jadi surga itu bertingkat-tingkat. Ya, surga itu bertingkat-tingkat. Allah akan berikan ghurfah. Ya, suatu ruangan yang tinggi. Ya. Bima sabaru, dikarenakan mereka bersabar. Ya, siapa yang enggak sabar? Ketaatan itu perlu kesabaran. Karena sabar itu dalam istilah kita, kesabaran dalam istilah kita,
itu sabar tatkala terkena musibah saja. Padahal sabar kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada 3. Ibnu Qayyim menyebutkan sabar itu juga ada 3. Yang pertama adalah as-sabru 'ala ta'ah, bersabar di atas ketaatan. Orang yang melakukan ketaatan nggak bisa dia kalau nggak dia bersabar. Ya, tatkala kita habis sholat isya, kita pengennya pulang. Kalau hati kita nggak kita tahan untuk sholat, kita nggak bersabar dengan ketaatan, kita nggak akan bisa. Kemudian yang kedua adalah as-sabru an maksiyah, anil maksiyah. Bersabar meninggalkan maksiat. Tatkala kita ingin melakukan maksiat, ya, tatkala kita ingin melakukan maksiat, ya, dan maksiat sudah ada di depan kita. Kalau kita ingin meninggalkan maksiat tersebut, tentu kita akan harus bersabar. Contohnya apa, ikhwan? Melihat. Ya, melihat misalkan ada akhwat, ada perempuan, justru kita disuruh menundukkan, malah kita lihat. Ya, kita pantangi gini. Ya, malah kita lihat. Ya, kalau kita tahu di situ ada akhwat, sudah kita tundukkan. Ya, kita tundukkan pandangan kita. Justru jangan malah melihatnya. Nah, ya. Atau misalkan iklan. Terkadang di Shopee itu sekarang sudah mulai agak gimana ya, ada video-videonya. Ya. Kalau kita nggak punya kesabaran, kita akan ngeklik video tersebut. Walaupun tidak kontennya, mohon maaf, kontennya misalkan tidak berbau, misalkan ya tidak sampai ke taraf hubungan. Akan tapi mungkin kan membuka aurat dan yang lainnya, kita akan klik itu. Ya, ternyata bohong gambarnya. Tapi karena kita mengeklik itu apa? Ya, berarti kita ada keinginan untuk melakukan itu. Kita nggak sabar. Ya. Ini yang kedua. Sabar yang ketiga adalah as-sabru anil maksiyah. Sebagian mengatakan as-sabru alal aqdar. Sabar dalam menghadapi takdir. Baik takdir itu buruk maupun baik. Bagaimana sabarnya? Tatkala Allah uji dengan keburukan, maka kita bersabar. Tatkala Allah beri kita keenaan atau kebaikan, harta yang melimpah, sabar kita dengan apa? Dengan kita memberikan harta tersebut kepada orang lain dengan menginfakkannya dan sejenisnya. Nah, Allah Ta'ala alam. Tapi mungkin kita cukupkan sampai sini. Kita akhirin kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.